Jadi hari ini kita bakal wawancara sedikit di Bank Mandiri di daerah Mampang. Nah, nanti kita wawancara apa aja? Ayo kita ke dalam. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Standing ovation, they did a great job raising you. Selamat siang Mas Hikmat. Jadi kami dari UIN Jakarta nih, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita ada tugas nih dari dosen kita. Kita itu disuruh ngunjungin sebuah bank. Kebetulan sekarang kita dapat di Mandiri di cabang Mampang Perapatan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal nanti kita tanyain ke Mas Ahmad. Tolong ya dijawab dengan sebisanya atau lebih lengkap kalau perlu. Sebelumnya perkenalkan dulu nih Mas Ahmad. Nama saya Faiz dan ini teman saya Marbella. Baik Mas Rahmat, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Mas. Jadi tolong jelaskan visi misi dari Bank Mandiri itu apa? Oke, selamat sore Mbak Marbella sama Mas Faiz ya. Terima kasih atas kunjungannya di Bank Mandiri Mampang. Senang sekali kami menerima kunjungan Anda untuk menyelesaikan tugas kalian ya mengenai paling tidak kayak operasional Bank Mandiri lah ya. Ini akan saya jelaskan sedikit tentang pertanyaan yang pertama. Untuk visi Bank Mandiri sendiri, Indonesia Best, ASEAN Prominent. Untuk misinya, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan sumber daya yang profesional, memberikan keuntungan yang maksimal kepada stakeholder, melaksanakan manajemen terbuka, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dan ini secara transparan juga sudah ada di webnya Bank Mandiri, nanti boleh dilihat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih syaratnya untuk membuka buku rekening di Bank Mandiri? Syaratnya itu apa aja gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tentang syarat pembukaan rekening, untuk perorangan sendiri kita hanya memerlukan KTP, NPWP, dan KTP itu KTP tempat tinggal pelaku dan sudah terdaftar di Dukcapil. NPWP sendiri untuk pelajar, ibu rumah tangga itu diperlukan, cuma nanti kita butuh formulir beneficial owner, di mana beneficial owner ini diwajibkan oleh OJK sebagai dana yang diterima atau dana yang akan disimpan oleh nasabah tersebut itu berasal dari mana. Kemudian untuk saat ini juga Bank Mandiri telah melakukan inovasi terbaru, bisa melakukan pembukaan rekening melalui online atau dari webnya Bank Mandiri, atau bisa juga akses join bmri.id/07007. Itu bisa langsung kita buka rekening di sana lewat online dan akan ada wawancara langsung ke CS Customer Service Bank Mandiri langsung. Mungkin kalian tadi udah coba ya membuka rekeningnya. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu saya kan punya buku tabungan tuh rekening, tapi udah lama banget saya nggak pakai. Nah, jadi pas saya mau pakai lagi itu bisa atau tidak Mas? Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai rekening yang sudah lama tidak aktif ya, di Bank Mandiri sendiri apabila di rekening tersebut selama ada dana itu akan selalu aktif dan mungkin akan pasif jika 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi. Nah, hingga saldonya 0 itu 3 bulan kemudian lagi akan tutup secara otomatis. Dan itu bisa kita buka kembali apabila kepentingannya urgent. Contoh apakah untuk ada pembayaran penting atau apa, itu bisa kita lakukan. Nah, terus nih Mas, kalau misalkan buku tabungannya hilang tuh Mas, nanti kita ngurusnya gimana tuh Mas ya? Apa aja yang harus diurusin gitu? Bagaimana cara mengurus buku tabungan dan kartu ATM hilang? Untuk kartu ATM hilang, itu sekarang kita tidak memerlukan surat hilang dari kepolisian. Contoh apabila selama ada buku ya, buku tabungan nggak hilang, cukup membawa buku dan KTP saja ke bank, nggak usah bawa surat hilang dari kepolisian, sudah bisa diterbitkan ATM yang baru. Apabila buku yang hilang,
tetap harus kita buatkan surat kehilangan dari kepolisian. Itu dibawakan ke bank, nanti kita buatkan surat isi formulir pengajuan pembuatan buku baru, dan itu dilakukan hanya di cabang pembuka rekening. Apabila nasabah tersebut jauh dari cabang pembuka rekening, bisa datang ke cabang terdekat dan kita perlukan konfirmasi ke cabang pengelola rekening atau penerbit rekening tersebut. Setelah itu disetujui, baru cabang yang Anda nasabah kunjungi baru bisa diterbitkan buku yang baru. Untuk ATM bebas, hilang, tertelan, tak perlu dibawa buku, hanya kita perlu konfirmasi ke cabang pengelola. Nah, terus di Bank Mandiri nih Mas, bisa melakukan peminjaman uang kan nih Mas. Nah, itu untuk pinjam uang itu persyaratannya apa aja ya? Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai proses peminjaman di Bank Mandiri. Ini pinjaman di Bank Mandiri ada beberapa jenis. Ada kredit mikro, kredit kendaraan bermotor, atau kredit kepemilikan rumah. Untuk kredit mikro sendiri kita ada kredit serbaguna mandiri namanya. Nah, ada juga yang dikeluarkan pemerintah saat ini kredit usaha rakyat. Ada juga KUM, namanya kredit usaha mikro. Nah, untuk kredit serbaguna mandiri ini khusus untuk payroll di mana mandiri. Ini nggak ada anggota, cukup SK mungkin diajukan, KTP, NPWP khusus untuk pinjaman di atas 50 juta. Hampir sama lah ya semua untuk kredit pinjaman itu. Kredit kendaraan bermotor juga sama, seperti kopi rekening koran 3 bulan terakhir, kopi depan buku tabungannya. Kemudian untuk KPR ada tambahan juga apabila ingin bisa digabung dengan penghasilan dari istri, itu bisa. Cuma untuk kredit yang lain itu nggak bisa, hanya untuk KPR saja. Untuk bunganya sendiri mungkin akan lebih detail lagi, sudah ada di website Bank Mandiri juga, boleh diakses. Dan untuk kredit pemilikan kendaraan bermotor itu kita ada 2. Satu Mandiri Utama Finance sama Mandiri Tunas Finance. Mandiri Utama Finance ini bisa untuk kendaraan second atau baru. Nah, untuk Mandiri Tunas Finance sendiri itu khusus baru. Nah, seperti itu untuk penjelasan sedikit mengenai kredit di Bank Mandiri. Terus nih Mas, kan katanya di bank itu bisa menyimpan barang. Nah, di Bank Mandiri di sini tuh bisa tidak Mas? Keempat, tadi mengenai penyimpanan barang ya di Bank Mandiri. Kalau di bank itu disebutnya safe deposit box. Di Bank Mandiri menyediakan hal tersebut, safe deposit box, cuma nggak di semua cabang ada. Hanya tersedia di cabang-cabang mungkin cabang besar lah ya, seperti Plaza Mandiri, cabang utama lah seperti itu, atau enggak kayak di Patra Jasa seperti itu. Untuk biayanya ada nanti, ukurannya juga berbeda-beda, ada yang mulai yang small, medium, sama yang large. Nah, terus ini pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum penutup. Jadi kan kita bisa nyimpen uang nih di bank. Nah, uang yang bisa dijamin bank itu sampai berapa angkanya itu paling gede? Dari kebijakan dari LPS itu berapa kira-kira? Bank Mandiri itu tercatat sebagai anggota LPS, di mana LPS itu menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah per nasabah dan per bank. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bank Mandiri itu tercatat sebagai anggota LPS, di mana LPS itu menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah per nasabah dan per bank. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Mas Rahmat atas waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu kerjanya nih. Terima kasih banyak infonya, semoga bermanfaat semuanya buat kita. Semoga ini ya bersama kita. Amin. Terima kasih Mas Rahmat ya. Oke, terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga tugasnya selesai cepat, juga lancar, dan juga kami buat Anda semua. Ya, terima kasih.